Baik, siap belajar firman Tuhan? Amin. Ya, tema firman Tuhan yang hari ini saya mau sampaikan tentang the power of God's favor. Ya, kita tahu God's favor itu bicara tentang perkenanan Tuhan. Sesuatu yang kita tidak bisa buka, Tuhan bukakan, itu namanya God's favor. Ya, sesuatu yang kita nggak bisa buka, tapi Tuhan yang bukakan, itu namanya God's favor. Sesuatu yang di luar kemampuan kita, tapi Tuhan kerjakan, itu namanya God's favor. Sesuatu yang dipandang orang, gak laku nih, udah kuno, tapi Tuhan bikin laku, itu namanya God's favor. Sesuatu yang sepertinya paling belakang, aduh aku nih ketinggalan dulu, aku kalah cepet tuh sama toko sebelah, aku kalah cepet tuh sama temen itu, aku kalah cepet sama si B misalnya. Tetapi tiba-tiba Tuhan jadikan kita di depan, itu namanya God's favor. Sesuatu yang sepertinya rendahan, aduh aku gak sekolah tinggi, gimana aku bisa bersaing dengan orang-orang yang S1, S2, S3, sekarang persaingan sangat ketat. Tetapi tiba-tiba Tuhan ubahkan kita ada di level atas, itu namanya God's favor. Ya, jadi God's favor bicara tentang perkenanan Tuhan. Kedaulatan ada di tangan Dia. Nah, sekali saja perkenanan Tuhan terjadi, itu sudah cukup untuk mengubahkan hidup kita. Sekali aja Tuhan masuk dalam hidup kita dan perkenanan Tuhan terjadi atas hidup kita, semuanya berubah. Kehidupan saya bisa berubah karena waktu pertama kali saya mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan dan saya izinkan Dia masuk dan Dia melakukan sesuatu, saya melihat hidup saya berubah. Jadi, sekali saja kita merespon sebuah panggilan Tuhan, itu udah cukup untuk mengubahkan hidup kita. Sekali saja kita memberikan keputusan, mungkin dalam bisnis, dalam pekerjaan, sebuah keputusan yang dari Tuhan, itu sudah cukup mengubahkan kehidupan kita. Satu saja perbuatan baik kita, mungkin terhadap pemimpin kita di perusahaan atau mungkin dimanapun kita berada, itu sudah bisa mengubahkan karir kita mungkin, atau hidup kita. Jadi, seringkali dibutuhkan hati yang peka untuk merasakan bahwa ada Tuhan yang sedang mau bekerja di dalam hidup kita. Nah, Kejadian 39 ayat 23. Kejadian 39 ayat 23 saya akan bacakan. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saya yakin setiap kita di tempat ini pasti mau berhasil. Amin. Ada yang mau gagal di sini? Pasti mau berhasil dalam apapun. Seorang ibu rumah tangga pun pasti ingin berhasil mengelola atau mengatur rumah tangganya. Seorang pelajar pasti ingin berhasil dapat nilai yang bagus. Seorang pengusaha pasti ingin berhasil usahanya. Seorang karyawan pasti ingin berhasil karirnya. Seorang ayah pasti ingin berhasil memimpin keluarganya. Banyak semua orang pasti ingin berhasil di bidangnya masing-masing. Nah, setiap kita pasti ingin berhasil. Tapi harus kita catat baik-baik. Adakah kita mencari tahu kunci keberhasilan itu? Seringkali orang lebih tertarik dengan tawaran dunia atau cara-cara dunia untuk mencapai keberhasilan daripada caranya Tuhan. Nah, di sini kita bisa simak dari ayat yang tadi. Tuhan berkenan menyertai kita itu adalah God's favor. Ya, Tuhan berkenan menyertai kita itu adalah God's favor. Nah, ayat tadi berkata ternyata kunci untuk berhasil adalah penyertaan Tuhan. Tadi dikatakan karena Tuhan menyertai dia, menyertai Yusuf, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi kuncinya adalah penyertaan Tuhan. Orang mau pandai seperti apapun, kalau tidak ada penyertaan Tuhan, dia belum tentu berhasil. Tetapi orang yang mungkin sekolahnya rendah, mungkin gak punya modal, mungkin backgroundnya juga gak baik, tapi kalau disertai Tuhan, Tuhan sanggup buat dia berhasil. Nah, Yesaya 61 ayat 1a berkata demikian, Roh Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ya, jadi Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana pengurapan itu bisa terjadi. Nah, penyertaan Tuhan dimulai dari urapan Tuhan. Dan setiap kita yang hidupnya mengenal
melekat dan berkenan kepadanya, itulah orang yang diurapi Tuhan. Jadi setelah mendapat urapan, roh Tuhan menyertai dia. Pada saat roh Tuhan menyertai dia, hidupnya selalu dibuat berhasil. Nah, ini kuncinya sebenarnya di sini. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 boleh ditampilkan. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Ya, saya akan bacakan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka dikatakan banyak janji Tuhan tadi disampaikan. Bahkan Mazmur 20 ayat 6 dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Alkitab mencatat demikian. Ya, inilah bukti penyertaan Tuhan akan menjadikan kita berhasil. Ya, jadi penyertaan Tuhan. Nah, jika ingin berhasil, selalu tempatkan Tuhan di tempat terpenting dalam apapun yang kita pikirkan dan kerjakan. Makanya kita perlu hari-hari kita diisi oleh firman Tuhan. Sehingga hikmat itu mengalir, tuntunan Tuhan itu mengalir, sehingga roh Tuhan bekerja dengan sebebas-bebasnya. Nah, Abraham adalah salah satu contoh manusia yang menempatkan Tuhan di tempat terpenting dalam pikiran dan dalam semua yang ia kerjakan. Kita tahu kisahnya Abraham, ya. Tetapi dalam hari ini saya mau bicara tentang Abraham dan Lot. Ya, dalam Kejadian 13. Ya, dalam Kejadian 13, saya akan bacakan dengan cepat dari ayatnya yang pertama. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ayat keempat, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Jadi hartanya sangat banyak, pegawainya banyak, mereka nggak muat lagi untuk tinggal bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dengan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Perhatikan dengan cermat. Yang dia ngomong adalah diarahkan kepada Lot. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Dia nggak bilang aku dulu, tapi dia bilang Lot dulu. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, subur. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, yang subur banyak air di situ, dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri, itu ke timur dan ke barat, ke utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu dan untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya.
sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Nah, dalam berbagai macam kebudayaan di muka bumi ini, kalau kita memasuki ruangan atau mungkin kita tahu secara etika, biasanya yang lebih tua yang didahulukan. Nah, dalam budaya lain ada juga orang yang lebih penting kedudukannya atau paling tinggi biasanya dipersilakan lebih dahulu. Kemudian ada juga yang merasa sulit membiarkan orang yang lebih dulu memilih yang penting. Biasanya orang punya ego. Maunya saya dulu yang milih, sisanya baru kamu. Nah, tetapi kita lihat bagaimana Abram melakukan. Di mana dia bilang kepada Lot, kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Artinya saya sisanya. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kamu duluan pilih. Dan Lot memilih tanah yang subur. Dia ambil semua yang subur. Artinya sisanya yang gak subur, itu bagian Abram. Nah, di sini Abram tidak menuntut haknya sebagai orang yang lebih tua. Karena Lot itu keponakan dia, yang lebih muda. Dia mempercayakan masa depannya kepada Allahnya. Abram mempercayakan hidupnya kepada Allahnya. Abram menawarkan Lot untuk memilih dulu tanah yang diinginkannya, sedangkan dia menerima sisanya. Karena Abram tahu, Tuhanlah yang membawa berkat, bukan tanah. Ya, saya ulangi. Abram tahu Tuhanlah yang membawa berkat, bukan tanah. Makanya hatinya melekat kepada Tuhan. Dia nggak terikat sama harta, sama tanah. Makanya dia berikan kepada Lot, pilih aja dulu, sisanya kasih saya. Karena dia tahu kuncinya ada sama Tuhan. Abram percaya berkat Tuhanlah yang senantiasa mengikutinya kemanapun ia melangkah. Sedangkan Lot, dia memiliki tanah terbaik. Karena dia berpikir tanahlah yang akan memenuhi kebutuhan dia. Dengan segala kesuburannya, Lot berpikir itu yang akan membuat dia semakin berhasil. Tetapi Abram berbeda. Abram tahu yang membuat dia berhasil adalah Tuhan, bukan tanah. Ya, jadi Abram percaya bahwa Tuhanlah sumber berkat sehingga dia yakin kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Itu ada di Mazmur 23 ayat 6. Ini ayat Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kalau kita melekat sama Tuhan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kita juga bisa belajar dari kisah Daniel. Kisah Daniel, jadi waktu itu Daniel diperhadapkan dengan sebuah masalah di mana Daniel itu di dalam sebuah kerajaan, dia juga menjadi diangkat menjadi pejabat tinggi. Tetapi di dalam pemerintahan tersebut banyak orang-orang yang tidak suka dengan Daniel. Sehingga suatu ketika dibuatlah semacam aturan atau undang-undang. Barang siapa yang menyembah dewa atau apapun yang mereka percayai dalam masa-masa tersebut, dia harus dimasukkan ke gua singa. Suatu ketika, karena Daniel rajin beribadah kepada Tuhan, yang mereka belum tahu Tuhannya Daniel, dia berdoa atau bersembahyang 1 hari 3 kali yang dilakukan Daniel, dan itu diceritakan kepada raja. Raja karena sudah menyetujui sebuah undang-undang pada masa tersebut, apabila ada penyembahan, maka dia harus dimasukkan ke gua singa. Nah, singkat cerita, Daniel akhirnya dimasukkan ke gua singa. Walaupun raja waktu itu sangat sedih, dia berusaha membela Daniel, tetapi karena undang-undangnya sudah berkata demikian, terpaksa Daniel dimasukkan ke gua singa. Tetapi apa yang kita bisa pelajari di situ? Karena Daniel mengandalkan Tuhan, ya. Di situ dikatakan, sebentar. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Jadi Daniel tahu bahwa dia disertai Tuhan. Makanya singa itu tidak mengapa-apakan dia. Nah kemudian akhirnya raja mengeluarkan Daniel dari gua singa tersebut. Kemudian raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Ya, perbedaan antara orang yang disertai Tuhan
dengan orang yang tidak disertai Tuhan. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa orang yang diurapi Tuhan, itu roh Tuhan akan menyertai dia. Itu sama seperti endorse. Kalau zaman sekarang bahasa kekinian kita tahu yang namanya endorse. Kalau kita punya sebuah produk, misalnya kita mau launching, kita endorse orang yang terkenal. Seolah-olah dia pakai produk tersebut. Kemudian karena pengikutnya banyak, orang yang mengendorse ini karena dia seorang influencer, sehingga produk ini menjadi laku. Ya. Nah, kalau kita disertai roh Tuhan, itu sama juga seperti kita di-endorse sama Tuhan. Siapa yang bisa atau lebih tinggi dari Tuhan? Gak ada. Tuhan udah yang paling tinggi. Kalau dia udah endorse kita, promosi itu bakal datang. Berkat itu bakal datang. Jadi saya semakin paham, kita bukan lagi mencari berkat, tetapi mengumpulkan berkat. Ya, ada perbedaan antara mencari berkat dan mengumpulkan berkat. Kalau mengumpulkan berkat, berkatnya Tuhan udah sediakan. Tinggal kita mau rajin gak kumpulin berkatnya. Ya karena ada rezeki orang rajin, ada rezeki orang malas juga kan. Tuhan itu adil. Makanya Tuhan sumber segala berkat, dia menyediakan berkat. Bagian kita adalah mengumpulkan berkat. Bukan lagi mencari berkat. Nah, orang yang diurapi Tuhan itu sama seperti orang yang di-endorse oleh seorang influencer. Makanya produk tersebut bukan lagi mencari pembeli, tetapi dia tinggal kumpulin pembeli yang udah banyak, yang udah melihat endorsement tersebut. Ya begitu juga kita. Kalau kita sudah di-endorse sama Tuhan, itu kita nggak akan susah lagi. Karena dia yang paling terkenal, dia yang paling berkuasa. Dia raja di atas segala raja, dia penguasa dalam semua usaha, dalam semua pekerjaan. Nah, sekarang kita bisa melihat, jadi ini ada satu artikel dilansir dari The Economic Times, itu bicara tentang endorse atau endorsement. Ya, endorsement adalah bentuk periklanan dengan menggunakan tokoh terkenal yang diakui, dipercaya, dan mendapat rasa hormat dari orang-orang. Tokoh atau selebritas yang terpilih menjadi endorser itu bertanggung jawab untuk mempromosikan produk atau jasa perusahaan. Nah, kalau kita disertai roh Tuhan, itu sama juga kita sudah terima endorsement. Cara Tuhan mempromosikan kita, cara Tuhan memberkati kita, itu nggak susah. Karena ada roh Tuhan di dalam kita. Makanya sama seperti yang tadi Yusuf lakukan. Semua yang dia lakukan berhasil karena ada roh Tuhan yang mengikutinya. Nah, kita juga bisa melihat beberapa produk. Walaupun ini bukan endorsement, tetapi ada satu nama besar yang melekat dalam sebuah produk. Ya, misalnya produk air minum. Misalnya ada logo halal. Orang udah gak ragu lagi karena sudah ada logo halal. Sebuah lembaga yang menghalalkan air tersebut. Jadi orang gak perlu meragukan lagi. Nah, jadi kalau kita melihat kayak obat-obatan ada dari BPOM, ada dari Depkes, kemudian ada yang halal, ada lagi produk-produk yang untuk dipakai sehari-hari, ada SNI. Nah, itu sesuatu yang punya nama besar yang melekat. Kebayang gak kalau Tuhan yang maha besar itu melekat dalam hidup kita? Dia sudah mengendorse kita. Makanya keberhasilan itu sebenarnya Tuhan sudah sediakan buat kita. Tinggal kitanya mengerti gak caranya. Ya karena ada kuasa yang besar dan menyertai kalau Tuhan endorse kita. Tuhan akan bawa kita kepada promosi yang besar. Artis aja bisa bikin produk laku, apalagi Tuhan. Tuhan akan bawa kita muncul seperti cahaya. Tuhan akan bawa kita kepada kehormatan yang besar. Tuhan akan bawa kita kepada kemudahan demi kemudahan. Kemudian tidak ada dakwaan yang mempan terhadap kita. Karena yang endorse kita itu sesuatu yang paling tinggi. Nah, Yesaya 61 ayat 1a tadi berkata, roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. 1 Samuel 16 ayat 13 berkata demikian. Ya, 1 Samuel 16 ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya.
Kalimat terakhir, amati dengan cermat. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ya, jadi Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak, kemudian mengurapi Daud di antara semua saudaranya. Dikatakan Alkitab sejak hari itu, artinya sejak hari dia menerima pengurapan. Dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi betapa pentingnya roh Tuhan itu berkuasa atas kita. 1 Samuel 18 ayat 14. 1 Samuel 18 ayat 14 ya, kita belajar banyak firman Tuhan ya. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ya, 1 Samuel 18 ayat 14 berkata Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Kembali ke Kejadian 39 ayat 2a, saya akan bacakan. Ya, Kejadian 39 ayat 2a. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ya, berhasil dalam pekerjaannya. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Kejadian 39 ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi penyertaan itu adalah kunci untuk kita berhasil. Nah, di sini saya ada beberapa alat peraga. Nah, ini kertas biasa ya. Kertas ini nggak ada nilainya, karena ini bukan kertas berharga. Tetapi pada saat ada roh Tuhan yang nempel, ini jadi berharga, ada materai. Ya, kalau kita bikin MOU atau perjanjian, itu biasanya ditempelkan materai. Materai, kalau saya bisa ilustrasikan, ini roh Allah. Kita nggak ada apa-apanya kalau nggak ada ini. Kita nggak akan jadi berharga kalau nggak ada ini. Ya, dia harus melekat. Dia harus menyertai kertas ini. Nah, di sini ada lem. Ini bicara urapan Tuhan. Pada saat urapan Tuhan mengurapi kita, roh Tuhan melekat. Dan ini menjadi berharga. Ada harganya, ada nilainya, ada value-nya. Tapi ingat baik, ya ingat baik. Tapi pada saat urapan itu, kita tutup dosa, ini nggak bisa nempel lagi. Ya. Karena nggak ada urapan. Dia pasti akan jatuh. Karena urapannya sudah ketutup dosa. Nah, di sini saya mau bilang, Yesaya 59 ayat 2-3, Yesaya 59 ayat 2-3, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Nah, jadi saya mau sampaikan, kalau kita mau berhasil, nggak ada lagi dosa. Kita harus punya yang namanya menerima urapan Tuhan. Dan kemudian roh Tuhan akan melekat. Dan disinilah kunci keberhasilan. Kita punya value, kita punya nilai. Tuhan akan promosikan kita. Karena roh Tuhan melekat. Ya, makanya yang menjadi pemisah, yang membuat kita seringkali tidak berhasil, itu seringkali adalah pelanggaran kita. Bukan Tuhan yang nggak bisa melekat, tapi pelanggaran kita. Makanya jangan cemari kita. Seperti tadi dikatakan mulut yang mengucapkan dusta. Ini sesuatu yang seringkali kalau kita udah kefefet, itu gampang banget iblis itu menjebak kita. Hingga pada akhirnya kita berkata dusta. Om, ini saya jual rugi loh om. Saya nggak ada untung om. Mana ada orang jualan rugi. Ya. Jadi jangan menghalalkan segala cara. Kemudian tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Nah sekarang kejahatan jari banyak loh.
Kita tuh chatting tuh pakai jari kan. Berapa banyak kita ngomongin orang, gosipin orang. Padahal kita nggak tahu kebenarannya. Berapa banyak kita jelek-jelekin orang, padahal kita nggak pernah lihat sendiri. Itu kata orang. Nah, berapa banyak kita membuat orang lain tersudut, ya, karena tangan kita cemar. Nah, ini hati-hati. Seringkali iblis melakukan hal-hal yang sepertinya simple, sederhana, tapi kita sudah melakukan sesuatu yang salah. Ya, makanya urapan Tuhan itu sangat penting karena disitulah Roh Allah menyertai. Jadi saya ulangi, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Nah, ini hati-hati ya. Makanya the power of God's favor itu bicara penyertaan Tuhan. Jadi ada kekuatan God's favor itu adalah penyertaan Tuhan. Dan kuncinya adalah tadi penyertaan Tuhan. Tuhan berkenan menyertai kita. Itulah yang disebut God's favor. Ya, makanya jaga tangan kita, jaga mulut kita, jaga pikiran kita, jaga hati kita, jaga keinginan kita. Sampai di sini Bapak Ibu belajar sesuatu? Ya. Jadi nah, kalau Tuhan menyertai, ini tadi saya pinjam sama Asyir di depan. Kalau Tuhan menyertai, you look great today. Ya. Ya, tepuk tangan untuk setiap kita. Nah, saya mau katakan, saya juga belajar bagaimana saya rindu. Bukan sekedar untuk berhasil ya, tetapi saya rindu penyertaan Tuhan itu menyertai. Karena saya percaya pada saat kita menerima urapan Tuhan, penyertaan itu menyertai. Nah, ini spontan tadi saya punya ide. Ini ada kain. Saya seringkali berhadapan dengan orang banyak. Seringkali godaan juga ada. Banyak hal-hal yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Ya, tetapi saya memiliki satu imajinasi. Pada saat Tuhan sudah mengurapi saya, Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku karena dia mengurapi aku. Nah, pada saat saya memakai ini sebagai urapan Tuhan, jangan diketawain dong. Kayak apa? Kayak rabi. Nah, saya merasa bahwa dimanapun saya berada, Roh Tuhan ada padaku. Jadi kalau saya merasa saya ada yang menudungi, misalnya pada saat saya ada satu tawaran yang sebenarnya menggoda, cuannya gede, tapi harus curang. Saya harus ingat Roh Tuhan ada padaku karena Tuhan telah mengurapi aku. Nggak jadi tuh. Ya. Pada saat ada godaan lain yang mungkin sifatnya sesuatu yang membawa kita kepada dosa, saya selalu berkata, Roh Tuhan ada padaku karena dia telah mengurapi aku. Pada saat kita dalam kesendirian, ada godaan-godaan. Ini khususnya buat anak muda juga ya, waktu sendiri itu kita harus jaga pikiran kita. Waktu dalam keramaian kita harus jaga mulut kita. Ya, karena pada saat kesendirian, iblis itu menggoda. Banyak godaan. Roh Tuhan ada padaku karena ia telah mengurapi aku. Nggak jadi itu godaan datang. Kalau perlu ucapin pada saat kesendirian, Roh Tuhan ada padaku karena dia telah mengurapi aku. Ya, pada saat ada sesuatu yang mendorong kita untuk mengeluarkan emosi atau mungkin membalas kejahatan dengan kejahatan, sama, Roh Tuhan ada padaku karena dia telah mengurapi aku. Ya, jadi di situ kita akan semakin hari semakin tahu bahwa ada Roh Tuhan yang menudungi kita, mengikuti kita, dimanapun kita berada. Sehingga kita nggak berani lagi berpikir, Tuhan nggak ngelihat, Tuhan nggak tahu kok. Roh Tuhan ada padaku karena dia telah mengurapi aku. Kalau Bapak Ibu Saudara lakukan itu, praktekkan itu, ucapkan itu, deklarasikan. Saya yakin, Yusuf pun Tuhan sudah bikin berhasil. Daud pun Tuhan sudah bikin berhasil. Daniel pun sudah menerima God's favor di Gua Singa dan dia berhasil.
karena ada roh Tuhan menyertai. Makanya ucapkan itu dalam segala sesuatu pada saat kita menghadapi sebuah tantangan atau godaan. Roh Tuhan ada padaku karena dia telah mengurapi aku. Maka janji Tuhan dari God's favor tersebut adalah keberhasilan yang mengikuti kita. Amin Bapak Ibu. Ya, saya rindu jemaat NIC itu menjadi jemaat yang berhasil. Kalau orang dunia bisa berhasil, kita adalah anggota kerajaan Allah. Kita juga harus berhasil. Apa yang kita bisa omong ke generasi di bawah kita, yang melanjutkan generasi kita, kalau kita tidak menunjukkan kuasa Allah, penyertaan Allah yang membuat kita berhasil. Mereka akan mengikuti dunia karena cara-cara dunia lebih berhasil. Ya, makanya dari kita harus mengerti. Kalau Daud bisa berhasil, Daniel bisa berhasil, Yusuf bisa berhasil, itu kan polanya sama. Kita tinggal ikuti polanya. Nggak ada yang susah. Makanya iblis itu sering menipu kita. Ya, seringkali membuat bahwa Alkitab ini udah kuno. Alkitab ini udah nggak berlaku di zaman modern. Cara-caranya sudah nggak available untuk zaman sekarang. Nah, tapi saya mau bilang, firman Tuhan dari dulu sampai sekarang tuh nggak pernah berubah. Ya, makanya kalau kita sedang saat ini mungkin merintis usaha atau meniti karir atau melakukan sebuah terobosan atau sedang mau keluar dari sebuah permasalahan, saya mau bilang, andalkan roh Tuhan. Roh Tuhan ada padaku karena dia telah mengurapi aku. Ya, rasakan sepertinya kita sedang pakai kerudung karena ada roh Tuhan yang menudungi kita. Lalu ucapkan, roh Tuhan ada padaku karena dia telah mengurapi aku. Dari situ muncul kuasa. Waktu iblis dengar, dia gemeter. Wah, ini orang gak bisa ditipu. Ini orang tahu. Ada roh Tuhan yang mengikuti dia. Ya, itu yang saya rindukan. Saya berdoa agar setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini sadar bahwa penyertaan Tuhan itulah yang membuat kita berhasil. Ya, kita mau berjuang seperti apapun, Alkitab berkata, berkat adalah dari Tuhan, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya kuncinya ada di tangan Tuhan. Ingat, kalau roh Tuhan ada sama kita, kita sedang di-endorse sama. Baik. Belajar sesuatu Bapak Ibu Saudara? Amin. Mau menjauhi dosa? Ya. Jadi pagi tadi juga saya sempat sampaikan satu quotes yang dulu sempat saya tulis tahun 2008 kalau nggak salah. Cukup lama. Ada satu hal yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun Alkitab mencatat nggak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Tapi saya beranikan menulis ada satu hal yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan nggak mungkin bikin dosa. Betul? Dan ada satu hal yang kita bisa contoh dari iblis. Walaupun Alkitab mencatat iblis itu jahat. Nggak ada yang bisa dicontoh. Tapi saya mau bilang, ada satu hal yang kita bisa contoh dari iblis. Dia nggak pernah menyerah. Sampai hari ini. Dari dulu sampai hari ini dia nggak pernah menyerah. Artinya kita nggak boleh kalah sama iblis. Dia nggak pernah nyerah. Tapi sering kali kita sebagai anak Tuhan, kita terlalu gampang cepat menyerah. Dan terlalu mudah melakukan dosa. Dan ingat, kita butuh urapan Tuhan, kita butuh penyertaan Tuhan. Roh Tuhan melekat sama kita. Nah disitulah seperti kertas tadi yang nggak ada harganya. Pada saat ada yang melekat yang namanya materai, dia punya harga. Dia punya janji, dia punya value. Kita butuh itu. Kita ini bukan siapa-siapa, tapi pada saat roh Tuhan itu melekat, kita bisa jadi sesuatu yang besar di tangan Tuhan. Amin. Ya percaya ya, kalau ada roh Tuhan, pasti ada kemerdekaan. Alkitab mencatat begitu. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Semua yang jelek-jelek lepas. Ikatan-ikatan lepas. Ya sesuatu yang mencengkeram kita lepas. Ya baik, itu yang saya bisa sampaikan pada siang hari ini. Saya berharap setiap kita bisa belajar the power of God's favor. Itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam bisnis, ya dalam pergaulan kita butuh God's favor. Roh Tuhan ada padaku karena ia telah mengurapi aku. Sebutkan itu terus. Sebutkan itu terus. Dan itu akan terjadi. Semakin hari kuasanya semakin besar.
di dalam hidup kita dan kita akan hidup berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, hamba telah selesai berbicara pada siang hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan umat-Mu di tempat ini untuk menjadi pelaku firman. Biarlah setiap kata kalimat yang diucapkan tadi mereka boleh cerna dengan baik. Kau berikan pengertian. Biarlah telinga seorang murid selalu ada pada setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami akan diubahkan. Semakin hari kami semakin jelas memiliki identitas sebagai anak-anak Allah yang besar, yang penuh kuasa. Dan kami percaya Tuhan, keberhasilan kami ada di dalam tangan-Mu karena Roh-Mu yang menyertai kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan untuk Engkau terus mengurapi setiap kami hingga sungguh kehidupan kami tidak pernah sama lagi. Tuhan, hamba selesai berkata-kata, biarlah Roh Kudus-Mu terus menyertai umat-Mu di tempat ini, memberikan mereka kemampuan, memberikan mereka kekuatan, sayangi mereka Tuhan, sertai mereka, jagai mereka dengan sempurna dalam apapun yang mereka kerjakan, dimanapun mereka berada, dalam keluarga, dalam perusahaan, bisnis, usaha, dalam kantor mereka, dalam toko mereka, bahkan dalam kampus, mereka yang masih studi, masih kuliah, sertai mereka Tuhan, Kau jagai dengan sempurna. Dan kami boleh melihat pada saat Roh-Mu menyertai setiap mereka, keberhasilan demi keberhasilan terjadi atas kehidupan mereka. Kami boleh melihat sepanjang mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri, Kau terus angkat mereka naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan apa yang mereka kerjakan Kau jadikan berhasil. Terima kasih Bapa di surga, diserahkan umat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin.